Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok materi aldehid atau alkanal. Perkenalkan, nama saya Irfan. Dan saya adalah Alif Fakli Sumdra dan saya Sucinda Sari. Nama saya Ahmad Irfan. nama saya Muhammad Zainal Aldiansyah. Pengertian aldehid. Aldehid ialah senyawa karbon dengan rumus molekul R-CHO yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil adalah suatu gugus fungsi yang terdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan lengkap. Aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang polar. Aldehid juga bisa dioksidasi oleh reaksi Veblen dan Tollens. Dengan reaksi Veblen, aldehid menghasilkan endapan merah bata, sementara dengan reaksi Tollens, aldehid menghasilkan cermin perak. Berikut adalah beberapa senyawa aldehid. Ada metana, etana, propana, butana, dan pentana. Tata nama aldehid. Aldehid rantai lurus. Cara menentukannya atau langkah-langkah menentukannya. Menentukan rantai utama atau rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus aldehid CHO. Nah, selanjutnya menuliskan nama rantai utama dengan cara mengganti akhiran A pada nama alkanal dengan akhiran al tanpa perlu menuliskan nomor letak gugus fungsi. Selanjutnya menuliskan nama senyawanya dengan urutan nama rantai plus al. Seperti contoh. Selanjutnya, tata nama aldehid berdasarkan aturan IUP. Untuk aldehid rantai bercabang, langkah-langkahnya yang pertama menentukan rantai utama dengan cara rantai utama karbon merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus aldehid. Yang kedua, memberikan nomor rantai utama. Penomoran dimulai dari atom karbon yang ada gugus aldehidnya. Kemudian apabila terdapat cabang yang sama maka diberikan awalannya tersebut penomoran dalam bahasa Yunani yang seperti gambar di samping. Contohnya ada mono yang artinya satu, kemudian di artinya dua, tetra artinya 4, penta artinya 5, dan seterusnya. Kemudian apabila cabang berbeda dari satu maka diurutkan berdasarkan huruf abjad. Selanjutnya yang ketiga dari langkah-langkah aldehid rantai bercabang yaitu menuliskan nama senyawa dengan urutan. Yang pertama yaitu nomor cabang, kemudian nama cabang, dan terakhir nama rantai utama ditambah akhiran al. Contohnya yang ada di samping dengan nama 2,3 dimetil, seperti contoh yang ada di samping saya yang namanya 2,dimetil butana. Kenapa 2,dimetil butana? Karena terdapat 4 atom karbon. Kemudian terdapat 2 cabang. Cabang tersebut terdapat di atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 3. Sehingga namanya menjadi 2,3 dimetil butana. Kenapa dimetil? Karena ada 2 cabang metil sehingga awalannya diberi di. Jadi 2, dimetil dan butana. Selanjutnya contoh kedua yaitu dengan nama 2-etil 3-metil pentana. Kenapa 2-etil? Karena terdapat etil di cabang nomor 2. Kemudian terdapat metil di cabang nomor 3. Kemudian atom karbonnya itu ada 5 atom karbon sehingga namanya pentana. Jadi nama utuhnya untuk semua tadi contoh yang kedua itu 2-etil 3-metil pentanal. Kemudian selanjutnya tata nama trivial aldehid. Untuk aldehid rantai lurus, langkah-langkahnya pertama yaitu menentukan rantai utama yaitu rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus aldehid. Selanjutnya yaitu menuliskan nama rantai utama disesuaikan dengan jumlah atom karbon lalu diakhiri dengan kata aldehid. Selanjutnya yaitu menuliskan nama senyawanya dengan urutan yang pertama nama rantai plus atau ditambah dengan aldehid. Seperti contoh yang ada di sini saya yaitu tabel ya, tabel nomor 1 yang itu
terdapat rumus struktur 1HCHO dengan nama formaldehida. Selanjutnya ada asetaldehida, kemudian ada propionaldehida dan butyraldehida, dan seterusnya. Langkah-langkah yang pertama, menentukan rantai utama, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus aldehid min CHO. Yang kedua, berikan nomor rantai utama. Pada penomoran dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus fungsi aldehid min CHO dengan menggunakan angka Yunani. Bisa kita lihat sebagai contoh yang ada di samping saya ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah terdapat cabang yang sama, maka diberi awalan seperti ini. Terdapat cabang berbeda lebih dari satu, maka diurutkan berdasarkan abjad. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan nama senyawanya dengan urutan nomor cabang, nama rantai utama, seperti contoh di samping saya. Isomer A. Isomer kerangka atau isomer rantai aldehid. Senyawa-senyawa aldehid yang mempunyai rumus kimia dan letak gugus fungsinya yang sama, namun kerangka rantai utamanya berbeda. Contoh seperti gambar yang di samping. B. Isomer posisi aldehid. Senyawa-senyawa aldehid tidak memiliki isomer posisi karena gugus fungsinya selalu berada di ujung rantai utama. Contoh propanal dan butanal. Kegunaan senyawa aldehid yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah senyawa formaldehid atau formalin. Digunakan untuk 1. Pengawet kadaver mayat untuk studi kedokteran. 2. Pengawet kayu agar tidak mudah lapuk dan hancur. 3. Disinfektan saat inkubasi telur. Tujuannya adalah membunuh atau mengurangi kontamina mikroorganisme yang ada pada permukaan telur sehingga telur dapat tumbuh dan menetas dengan baik.